Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Safiana, CGP Angkatan 8 dari Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Salam guru penggerak, bergerak, bergerak, dan menggerakkan. Bapak Ibu guru hebat, perkenankan saya dalam tugas kali ini menyampaikan hasil pemahaman terkait modul 1.1 demonstrasi kontekstual pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebelum kita ke pembahasan, mari kita mengenal Bapak Pendidikan Nasional dengan nama asli Raden Mas Suwardi Srianega, atau yang lebih kita kenal dengan Ki Hajar Dewantara. Beliau pendiri perguruan Taman Siswa, suatu lembaga pendidikan yang memberikan kesempatan bagi para pribumi jelata untuk bisa memperoleh hak pendidikan. Untuk mengenang perjuangan dalam menentang kebijakan pemerintah Hindia Belanda, setiap tanggal 2 Mei dijadikan sebagai Hari Pendidikan Nasional. Konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara dengan asas pemikiran yang terhimpun dengan konsepsi sebagai berikut. Tugas pendidik adalah menuntun dengan segala kodrat yang ada pada anak. Kodrat ini tidak terlepas dari kodrat alam, kodrat zaman, dan kemudian dalam mendidik harus berpihak pada anak. Dan lebih utamanya harus menumbuh kembangkan budi pekerti. Bagaimana pembelajaran yang menuntun? Tugas kita adalah menuntun segala kodrat yang ada, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Jika dianalogikan, pendidik ibarat petani dan anak didik adalah padi. Baik buruknya pertumbuhan padi tergantung cara petani memelihara tanaman padi mereka. Memberinya pupuk adalah salah satu cara padi tersebut dapat tumbuh dengan baik. Begitu juga dengan anak didik. Baik buruknya tumbuh kembang mereka tergantung pada cara kita mendidik dan menuntunnya. Kita tidak bisa membuat padi menjadi jagung, dan sebaliknya. Dari penjelasan itu, kita harus memahami, pendidik tidak hanya dapat menuntun tumbuh kembang anak. Pendidik seharusnya menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak, agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Selanjutnya, dalam menuntun, anak harus diberikan kemerdekaan belajar, namun tetap diberikan arahan agar anak tidak kehilangan arah. Ki Hajar Dewantara juga menjelaskan bahwa pendidikan sesuai dengan kodrat alam dan zamannya. Kodrat alam di sini adalah pendidikan harus sesuai dengan lingkungan anak bertempat tinggal, beserta kearifan lokal. Anak yang dapat menentukan karakter mereka dan budaya mereka. Dan mereka mampu mengenali, melestarikan kebudayaannya. Selain itu, pendidikan harus sesuai dengan zamannya. Pendidikan harus sesuai kemajuan zaman. Mereka harus kita bekali keterampilan abad 21 agar mereka mampu bersaing dan bertahan dengan negara lain. Kemudian, pendidikan yang berpihak pada murid. Kita kenal dengan student center. Pendidik harus menghambakan murid, dalam artian semua berorientasi dan berpusat pada murid, dengan memberikan kemerdekaan kepada siswa untuk tumbuh dan berkembang sesuai minat, bakat, dan kemampuan masing-masing. Selanjutnya, pendidikan budi pekerti. Budi pekerti merupakan sesuatu yang berkaitan sangat erat mengenai karakter manusia, baik dalam sifat maupun perbuatan, yang dilakukan dengan kesadaran,
Sehingga dalam pendidikan penting adanya keseimbangan antara cipta, rasa, dan karsa. Kemudian pendidik melatih, memahami kemampuan diri, mengelola diri, sehingga siswa terbentuk kesadaran sosial. Setelah itu, tentunya siswa mampu membuat keputusan yang bertanggung jawab. Trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara kita kenal dengan semboyan pendidikan, yaitu Ing Ngarsa Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, Tutpuri Handayani. Ing Ngarsa Sung Tulodo artinya saat kita berada di depan, kita mampu memberikan contoh, memberikan panutan. Ing Madya Mangunkarso, saat kita berada di tengah, kita mampu membangun kemauan anak dan membangun semangat anak. Dan Tutpuri Handayani, saat kita berada di belakang, kita mampu memberikan dorongan atau semangat. Kita saling menguatkan dan saling mendukung. Berikut implementasi pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam pembelajaran di kelas. Selamat menyaksikan.